Assalamualaikum. Horas Cesku, Pagi Bano, apa kabar? Namun Yon udah jumpo. Semoga sehat-sehat selalu yo. Pagi Nian, Cak Mano kabarnya? Sambut kami. Halo, apa kabar? Selamat pagi, kemana udah pergi? Kami pun. Dari sapaan tadi, teman-teman pasti bisa merasakan betapa kayanya Indonesia. Ya, bahasa yang kami pergunakan barusan merupakan bahasa daerah dari Pulau Sumatera, dari Aceh sampai Lampung, dan itu hanya secuil dari keberagamannya. Kami dari kelompok 1 Sumatera siap mengajak teman-teman menyelami kekayaan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera adalah pulau terbesar di Indonesia dan ke-6 di dunia. Ia membentang dari Aceh hingga Lampung, dikenal sebagai tanah peluang dengan sumber daya melimpah dan masyarakat yang mandiri. Secara geologis, Sumatera sangat aktif karena berada di zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang membentuk bukit barisan. Aktivitas tektonik ini menyebabkan seringnya gempa dan keberadaan banyak gunung api, termasuk runtuhan letusan purba yang kini menjadi Danau Toba. Sumatera adalah lumbung ekonomi dengan sektor utama pertanian meliputi kelapa sawit, karet, dan kopi, dan sektor pertambangan seperti batu bara, emas, dan nikel. Kekayaan alamnya juga mencakup hutan luas yang mendukung ekowisata dan kehutanan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. 1. Nangro Aceh Darussalam dengan ibu kota Banda Aceh, terletak di ujung Pulau Sumatera dan dikenal sebagai Serambi Mekah karena perannya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Secara geografis, Aceh berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman di sebelah utara dan timur, Provinsi Sumatera Utara di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat. Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini memiliki luas 56.770,81 km persegi dengan wilayah yang 32% datar dan 68% berbukit, bergunung, rawan gempa karena zona sesar semangkuk. Iklim tropis basah mendukung kekayaan sumber daya alam seperti minyak dan hasil hutan yang memperkuat ekonominya. Masyarakatnya beragam etnik dengan flora khas bunga cempaka dan fauna burung murai batu Aceh, serta budaya kaya yang meliputi makanan tradisional seperti mie Aceh dan tarian khas seperti tari saman, sodati, dan ratoh duek. 2. Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan, dikenal sebagai Tanah Batak karena menjadi pusat budaya Batak dengan adat, bahasa, dan sistem marga khas. Provinsi ini memiliki luas wilayah 72.981,23 km persegi di sebelah utara yang berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Geografisnya didominasi oleh pegunungan Bukit Barisan di barat dan di tengah, serta dataran rendah di timur dengan iklim tropis, hujan sepanjang tahun. Potensi sumber daya alamnya meliputi mineral, panas bumi, dan perikanan dari Danau Toba. Flora khasnya adalah bunga kenanga, bunga bangkai, dan kantong semar. Sedangkan fauna endemiknya seperti burung beonias. Kuliner khas antara lain ada arsik, mie gomak, dan bika ambon, serta tarian tradisional seperti tari tortor yang mencerminkan kekayaan budaya suku di Sumatera Utara. 3. Sumatera Barat dengan ibu kota Padang adalah pusat budaya Minangkabau yang memiliki julukan Ranah Minang, yang mencerminkan wilayah adat dan budaya Minangkabau yang khas. Sumatera Barat di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di timur berbatasan dengan Provinsi Riau, selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Wilayah ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa dan terdiri dari daratan.
seluas sekitar 42.297 km persegi dengan ribuan pulau kecil di sekitarnya. Iklimnya tropis basah dengan curah hujan tinggi. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam seperti pertanian dan hutan. Flora khasnya adalah pohon andalas yang menjadi flora identitas provinsi ini, serta fauna khas burung kau raja. Kuliner khas seperti rendang dan dendeng balado, serta tarian tradisional seperti tari piring yang menjadi cerminan budaya lokal yang kaya. 4. Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru adalah wilayah di bagian tengah Pulau Sumatera yang dikenal kaya akan budaya Melayu dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Luas provinsi ini sekitar 87.023,66 km persegi dengan sebagian besar terdiri dari daratan dan sedikit wilayah perairan. Masyarakat Riau mayoritas beretnis Melayu dengan tradisi budaya yang kuat. Adapun kebudayaan di Provinsi Riau yang sangat terkenal sampai ke mancanegara yaitu pacu jalur, berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Tradisi perlombaan mendayung perahu ini merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu dan menjadi ikon budaya serta magnet pariwisata dunia yang diadakan setiap tahunnya di Sungai Kuantan. 5. Provinsi Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang yang dibentuk pada tanggal 24 September 2002 setelah memekar dari Provinsi Riau. Luas wilayah ini sekitar 27.355 km persegi, dengan sekitar 96% merupakan wilayah perairan laut dan hanya 4% merupakan daratan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di daerah Tanjung Pinang, Batam, Bintan, dan Karimun. Salah satu objek wisata terkenal di kepulauan ini adalah Pulau Penyengat. Pulau ini dikenal sebagai pusat sejarah dan budaya Melayu dan menjadi daya tarik utama karena memiliki bangunan bersejarah seperti Masjid Sultan Riau yang berarsitektur khas Melayu. 6. Provinsi Jambi dengan ibu kota Jambi. Luas wilayahnya mencapai sekitar 50.160 km persegi yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Iklimnya tropis basah dengan curah hujan tinggi dan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Provinsi Jambi terkenal karena kekayaan alamnya. Contohnya adalah Gunung Kerinci. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Pulau Sumatera dengan ketinggian sekitar 3.805 mdpl dan menjadi destinasi favorit bagi pendaki dan pecinta alam. Selain itu, Jambi juga terkenal dengan Candi Muaro Jambi, kompleks Candi Buddha terluas di Sumatera yang merupakan peninggalan kerajaan kuno dan menjadi saksi kejayaan Kerajaan Sriwijaya serta Melayu kuno. 7. Provinsi Bengkulu dengan ibu kota Bengkulu. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Provinsi Sumatera Barat di utara, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di timur, serta Provinsi Lampung di selatan. Luas area Provinsi Bengkulu sekitar 19.919 km persegi. Letak kota Bengkulu yang berada di daerah pesisir pantai menyebabkan udaranya yang relatif panas dengan suhu udara sepanjang tahun relatif sama. Suhu udara maksimum rata-rata setiap bulannya berkisar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan suhu minimum berkisar antara 23 derajat Celcius dengan curah hujan bulanan berkisar 200 sampai 600 mm. Provinsi ini dikenal dengan julukan Bumi Rafflesia, tempat endemik bunga Rafflesia yang legendaris itu tumbuh. Di Bengkulu, bunga Rafflesia arnoldi menjadi ikon penting dan ditemukan di kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Kepahyang. 8. Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang yang dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya karena merupakan pusat kerajaan Sriwijaya.
kerajaan maritim terbesar yang menguasai perdagangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga abad ke-12. Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah sekitar 91.592 km persegi. Sumatera Selatan dikenal dengan keragaman budaya dan bahasa dari keluarga bahasa Austronesia dengan dialek Melayu dan berbagai bahasa lokal seperti Palembang, Komering, Musi, dan Ogan. Ikon terkenal di Sumatera Selatan yaitu Jembatan Ampera, kepanjangan dari Amanat Penderitaan Rakyat, adalah jembatan legendaris yang membentang di atas Sungai Musi di kota Palembang, dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Jembatan Ampera menjadi simbol perjuangan rakyat dan lambang identitas kota Palembang serta Sumatera Selatan. 9. Provinsi Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang adalah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi ini memiliki luas wilayah daratan sekitar 16.424 km persegi. Selain daratan, provinsi ini juga memiliki wilayah laut yang luas sekitar 65.301 km persegi, sehingga total wilayah daratan dan laut mencapai 81.725 km persegi. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia dan juga memiliki hasil perkebunan lada serta potensi pariwisata bahari yang sangat indah. Secara geografis, provinsi ini terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, serta masyarakatnya dikenal dengan julukan serumpun sebalai yang menggambarkan persatuan dalam beragam etnis. Lambang provinsi ini juga menonjolkan kekayaan alam seperti timah, padi, dan lada, serta makna persatuan dan sejarah yang sangat kuat. 10. Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.288 km persegi. Wilayahnya didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu daerah agraris penting di Indonesia dengan sektor pertanian yang sangat berkembang. Provinsi ini memiliki komoditas unggulan seperti kopi robusta, lada hitam, cengkih, dan kelapa sawit. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung membuat hasil pertanian Lampung memiliki kualitas yang sangat baik. Menara Siger adalah ikon terkenal Provinsi Lampung yang berdiri megah di Bukit Gamping sebagai pintu gerbang utama masuk ke Pulau Sumatera dari arah selatan. Menara ini berbentuk 9 kerucut berwarna kuning keemasan yang mengadaptasi bentuk mahkota pengantin wanita Lampung yang disebut sebagai Siger. Pucuk 9 kerucut tersebut melambangkan 9 bahasa yang hidup dalam masyarakat Lampung. Pulau Sumatera adalah sebuah entitas yang kaya akan keragaman, baik dari segi geografis maupun budaya. Teman-teman, demikianlah pembahasan kami mengenai Pulau Sumatera. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kekayaan alam, Kebudayaan dan potensi yang dimiliki oleh salah satu pulau terbesar di Indonesia ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.